Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang terkasih, manusia sering membuat banyak rencana. Ada yang sudah menyusun target 5 tahun ke depan. Ada yang punya mimpi besar tentang pekerjaan, usaha, bahkan keluarga. Itu semua baik. Tetapi Yakobus mengingatkan kita dalam firman Tuhan hari ini, jangan pernah melupakan bahwa hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Betapa sering kita berkata, besok aku akan melakukan ini, tahun depan aku akan melakukan itu, seolah-olah semuanya pasti terjadi sesuai dengan kehendak kita. Padahal hidup kita rapuh dan terbatas. Yakobus menegur jemaat supaya sadar bahwa tanpa Tuhan semua rencana hanyalah kesembohan. Saudaraku, hidup ini rapuh dan terbatas. Di ayat sebelumnya, Yakobus 4 ayat 14 dituliskan bahwa hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita bisa berencana panjang, tetapi satu penyakit, satu kecelakaan, atau satu kejadian di luar dugaan bisa mengubah segalanya. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata. Banyak rencana, bisnis, bahkan hidup manusia terhenti begitu saja. Karena itu, kita perlu rendah hati menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya, tetapi anugerah Tuhan. Saudaraku, belajar berkata jika Tuhan kehendaki. Ayat ini bukan sekedar ungkapan di bibir, tetapi sikap hati. Bukan berarti setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita hanya berkata, kalau Tuhan mau, tanpa berusaha. Tetapi ini sikap hati yang mengakui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita melibatkan Tuhan dalam doa dan menyerahkan hasilnya kepada Dia. Jadi bukan soal jangan merencanakan, tetapi soal merencanakan dengan kerendahan hati dan melibatkan Tuhan. Kadang kita kecewa karena rencana kita tidak berjalan sesuai harapan. Kita bisa berkata, Tuhan, kenapa begini? Padahal aku sudah merencanakannya dengan baik. Tetapi firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Dia melihat jauh ke depan, sementara kita hanya melihat sedikit. Yakobus 4 ayat 15 mengingatkan kita bahwa manusia boleh berencana, kita boleh merencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena itu, saudaraku, hidup ini rapuh. Jadi hendaklah tetap rendah hati. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Percaya
bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jika pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang selalu Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan hati kami, supaya di setiap rencana dan apa yang kami ingin lakukan, semuanya itu berdasarkan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami dan yang memampukan kami di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Sertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jika mereka dalam keadaan berduka, Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka. Jika ada jemaat-Mu yang dalam satu hari ini Tuhan bekerja di dalam perjalanan mereka, Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.